Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Sebelumnya, Kakak ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti channel ini. Semoga apa yang diharapkan bisa terkabulkan. Amin. Karena kemarin banyak yang request tentang soal TWK di kolom komentar, hari ini kakak akan menyajikan soal-soal yang sudah kakak pilihkan sesuai prediksi soal TWK CPNS 2023 untuk semua materi, dan tentunya sesuai dengan kisi-kisi terbaru yang full penalaran. Sebelum kita masuk pada soal, silahkan support channel kakak supaya kakak semakin bersemangat mengupload video-video terbaru seputar soal-soal PPK dan CPNS. Dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Selamat menonton! Baiklah, kita mulai pada soal yang pertama. Pengemis di kota Semarang terkena razia di dinas sosial setempat. Pengemis tersebut kedapatan memiliki uang sebesar 80 juta dan aset rumah bertingkat. Dalam keterangannya, Dinas Sosial Kota Semarang menyebut pengemis itu kerap mengganggu masyarakat. Perbuatan yang dilakukan pengemis telah melanggar atau bertentangan dengan nilai Pancasila, yakni sila A5, B4, C3, D2, ataukah E1? Baiklah, jawabannya adalah A, sila kelima. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Sumpah Pemuda mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan nasional. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia yang akhirnya tercapai pada tahun 1945. Oleh karena itu, tanggal 28 Oktober dirayakan setiap tahun sebagai Hari Sumpah Pemuda dapat kita wujudkan dengan A. Ikut berpartisipasi dalam pemilu. B. Bekerja keras demi perbaikan ekonomi. C. Berpartisipasi sebagai sukarelawan di daerah yang terkena bencana. D. Mempererat persatuan antar mahasiswa di berbagai daerah di kampus. Ataukah E. Belajar dengan tekun sebagai penerus bangsa. Baiklah, jawabannya adalah D. Mempererat persatuan antar mahasiswa di berbagai daerah di kampus. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Jepang saat ini tengah bergelut dengan efek dari fenomena depopulasi atau penyusutan jumlah penduduk seiring dengan merosotnya angka kelahiran di titik terendah. Mengacu pada kondisi tersebut, pemerintah setempat memprediksi bahwa populasi anak muda Jepang akan menurun drastis pada tahun 2030. Jika suatu negara populasinya menurun, maka dampak yang akan terjadi adalah A. Harus segera dilakukan beberapa cara untuk menaikkan jumlah populasi. B. Populasi sebuah negara akan hilang dan negara akan dekat dengan kehancuran. C. Sebuah bangsa dan negara akan menjadi lemah dan populasi akan terancam punah. D. Seharusnya pemerintah Jepang segera mengurus hal ini. Ataukah E. Sebuah negara tidak akan dapat terbentuk tanpa adanya populasi penduduk asli warga negara tersebut. Baiklah, jawabannya adalah C. Sebuah bangsa dan negara akan menjadi lemah dan populasi akan terancam punah. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Timnas Indonesia U17 akan berangkat ke Jawa pada tanggal 18 Oktober. Pemusatan latihan TC Tim Asuhan Bima Sakti akan berlangsung lebih dari sebulan di sana. TC tersebut adalah bagian dari persiapan menuju Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar di Indonesia. Ajang itu bakal digelar pada tanggal 10 November sampai 2 Desember. Terkait dengan hal tersebut, sikap yang sudah dilakukan oleh Timnas Indonesia adalah A. Nasionalisme, B. Cinta tanah air, C. Patriotisme, D. Bela negara, ataukah E. Integritas. Baiklah, jawabannya adalah D. Bela negara. Kita lanjutkan ke soal nomor 5.
Saat setelah gempa 5,7 magnitudo mengguncang Cianjur, Ahmad Sadikin, mahasiswa teknologi pangan Universitas Pasundan yang juga relawan pramuka peduli Kuarda Jabar tanpa pikir panjang langsung berangkat menuju lokasi. Menjadi tim SRU di lokasi bencana bukan pertama kalinya bagi Sadikin. Ia pernah terlibat dalam operasi penyelamatan siswa yang terjebak banjir akibat tanggul jebol di SDN Aji Tungga, Cijambe. Pencarian lansia yang hilang di perkebunan Cibuni, evakuasi jenazah longsor Cimanggung, dan terakhir gempa bumi Cianjur. Sikap yang dilakukan Sadikin mencerminkan A. Rela berkorban, B. Patriotisme, C. Nasionalisme, D. Cinta tanah air, ataukah E. Bela negara? Baiklah, jawabannya adalah B. Patriotisme. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, baik suatu kelompok atau seluruh komponen suatu negara dalam kepentingannya mempertahankan eksistensi negara. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara itu. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini diartikan sebagai upaya untuk berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Di bawah ini, yang merupakan implementasi dari bela negara secara fisik adalah A. Membantu memperjuangkan kemerdekaan dengan belajar dan menambah ilmu sebanyak-banyaknya. B. Berjuang melawan penjajah yang berusaha mengusik kemerdekaan Indonesia dari tanah air. C. Membeli produk-produk lokal demi meningkatkan perekonomian negara dan membantu pedagang kecil yang berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. D. Bekerja dengan giat untuk memajukan industri dan perusahaan demi tercapai visi misi perusahaan, ataukah E. Mendapat arahan dari pemerintah untuk melakukan pertempuran di medan perang melawan agresi militer negara lain yang menyerang tanah air. Baiklah, jawabannya adalah E. Mendapat arahan dari pemerintah untuk melakukan pertempuran di medan perang melawan agresi militer negara lain yang menyerang tanah air. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Inflasi adalah naiknya harga barang-barang dan jasa di suatu negara dalam jangka waktu panjang atau berkelanjutan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan barang dan uang. Efeknya, nilai pendapatan masyarakat menurun bersama dengan nilai uang yang semua orang pegang. Berbeda dengan krisis moneter merupakan krisis yang berhubungan dengan keuangan suatu negara, ditandai dengan keadaan keuangan yang tidak stabil akibat lembaga keuangan dan nilai tukar mata uang yang tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya. Di bawah ini, tindakan bela negara yang bisa kita lakukan dalam mengatasi krisis moneter adalah A. Menukarkan uang rupiah ke mata uang dolar agar bisa membeli produk di Amerika. B. Mengutamakan akal yang paling penting seperti membeli kebutuhan pokok seperti beras. C. Menabung dan bersikap tidak konsumtif. D. Menggunakan rupiah sebagai transaksi dan berusaha untuk bersikap tidak konsumtif. Ataukah E. Melakukan impor kebutuhan pokok seperti beras, bawang, dan kacang-kacangan kemudian dijual di Indonesia. Baiklah, jawabannya adalah D. Menggunakan rupiah sebagai transaksi dan berusaha untuk bersikap tidak konsumtif. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Pertahanan negara atau sering disebut sebagai pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta
yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. TNI sebagai alat pertahanan negara memiliki tugas pokok, yaitu menegakkan keutuhan wilayah negara, Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Berikut ini tugas pokok TNI sebagaimana dimaksud dalam pernyataan di atas kecuali A. Mengatasi gerakan separatis bersenjata. B. Menentukan besarnya hukuman bagi pelanggaran peraturan negara. C. Mengamankan wilayah perbatasan. D. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Ataukah E. Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya. Baiklah, jawabannya adalah B. Menentukan besarnya hukuman bagi pelanggaran peraturan negara. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Radikalisme memiliki cakupan yang luas dan terkadang sulit untuk diidentifikasi. Radikalisme tidak bisa hanya dilihat dari penampilan atau perilaku, melainkan dari pemikirannya. Radikalisme pertama kali digunakan oleh Charles James Fox yang pada tahun 1797 mendeklarasikan demokrasi reformasi radikal. Gerakan ini terdiri dari perluasan hak pilih secara drastis ke titik hak pilih universal. Kemudian mulai digunakan sebagai istilah umum yang mencakup semua pihak yang mendukung gerakan reformasi parlementer. Paham ini tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Di bawah ini yang bukan kriteria radikal menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah A. Anti-Pancasila, B. Anti-kebinekaan, C. Anti-demokrasi, D. Anti-NKRI, ataukah E. Anti-Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, jawabannya adalah C. Anti-demokrasi. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Patriotisme adalah sikap berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Patriotisme berasal dari kata patriot dan isme, yang bersifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan, atau heroism dan patriotism dalam bahasa Inggris. Pengorbanan ini dapat berupa pengorbanan harta benda maupun jiwa raga. Di bawah ini yang bukan merupakan tindakan patriotisme adalah A. Selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan, baik dalam negeri yang terkena bencana maupun luar negeri, seperti negara yang menjadi korban perang. B. Selalu membantu pekerjaan orang tua di rumah agar orang tua tidak susah lagi. C. Ikut serta dalam kejuaraan Mobile Legends tingkat nasional. D. Membantu mendistribusikan makanan dan kebutuhan pokok untuk anak-anak terlantar dan anak-anak yatim. Ataukah E. Melestarikan lingkungan supaya menjadi lebih hijau, kemudian menjaga agar tidak rusak. Baiklah, jawabannya adalah C. Ikut serta dalam kejuaraan Mobile Legends tingkat nasional. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Saat ini, hampir semua orang menggunakan media sosial, sehingga hoax menjadi sangat mudah tersebar. Menurut Oxford Dictionary, hoax disebut malicious deception, yang berarti kebohongan dibuat dengan tujuan jahat. Berita hoax mampu menebarkan kebencian, bahkan hingga menimbulkan pembunuhan karakter orang lain. Tidak sedikit kasus berita hoax yang menimbulkan gangguan psikologi dan mental bagi korban, sebab merasa derajat dan martabatnya direndahkan dengan kebohongan yang disebarkan melalui media sosial. Kasus tersebut merupakan pelanggaran Pancasila, terutama sila ke A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, ataukah E. Kelima. Baiklah, jawabannya adalah B. Sila kedua. Kita lanjutkan ke soal nomor 12.
Salah satu karakter nasional Indonesia adalah menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selain itu juga ikut serta dalam memelihara perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal tersebut membuktikan bahwa karakteristik nasionalisme Indonesia dilandaskan pada Pancasila sila A kelima, B keempat, C ketiga, D kedua, ataukah E ke-1? Baiklah, jawabannya adalah C, sila ketiga. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, Andi adalah siswa yang aktif di kegiatan kemanusiaan dan sering menjadi relawan. Yang kedua, Tono adalah siswa yang rajin menabung dan terbiasa hidup sederhana. Pernyataan yang ketiga, Ridwan adalah siswa yang selalu membuang sampah pada tempatnya. 4. Ani adalah siswa yang sopan dan menghormati teman-temannya. 5. Sari adalah siswa yang jujur. Dia adalah sosok yang berani membela temannya yang tidak bersalah. Berdasarkan poin-poin di atas, manakah yang termasuk ke dalam pengamalan Pancasila sila kedua? A. 2, 4, dan 5. B. 3, 4, dan 5. C. 2, 4, dan 5. D. 1, 2, dan 3. Ataukah E. 1, 4, dan 5. Baiklah, jawabannya adalah E. 1, 4, dan 5. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Suatu hari, Rani bertugas menjadi pemimpin rapat. Dalam rapat tersebut, banyak anggota yang memiliki perbedaan pendapat. Hal tersebut membuat rapat berjalan alot, terlebih setiap anggota terkesan menganggap bahwa pendapatnya yang paling benar. Hal yang harus dilakukan Rani adalah A. Menunda keputusan rapat karena harus berdiskusi dengan anggota. B. Membuat keputusan berdasar pendapat yang disukai. C. Membuat keputusan sesuai usulan anggota yang Rani percayai. D. Mengadakan voting untuk menentukan keputusan berdasarkan mufakat. Ataukah E. Mengambil keputusan sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai ketua. Baiklah, jawabannya adalah D. Mengadakan voting untuk menentukan keputusan berdasarkan mufakat. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Seringkali dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia, kita menyaksikan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat sebagai respon terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Namun, seringkali aksi tersebut berujung pada kerusuhan dan kekacauan yang menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum dan toko-toko di sekitar lokasi unjuk rasa. Selain itu, aksi tersebut juga dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas dan membuat sampah berserakan di area lokasi demo. Tindakan dari para pengunjuk rasa tersebut bertentangan dengan salah satu prinsip dari Pancasila, yaitu sila A kelima, B keempat, C ketiga, D kedua, ataukah E ke-1. Baiklah, jawabannya adalah A, sila kelima. Kita lanjutkan ke soal nomor 16. Bara adalah mahasiswa asli Indonesia yang kuliah di Inggris. Bara selalu memakai baju batik setiap hari Kamis untuk pergi ke kampus. Meskipun di luar negeri, Bara selalu ingin menunjukkan salah satu ciri khas kepunyaan budayanya di Indonesia, seperti kain batik kepada teman-temannya di kampus. Sikap yang ditunjukkan oleh Bara tersebut merupakan wujud dari sikap A. Sukuisme, B. Etnosentrisme, C. Nasionalisme, D. Cinta tanah air, ataukah E. Patriotisme. Baiklah, jawabannya adalah C. Nasionalisme, di mana nasionalisme itu adalah paham atau sikap seseorang mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Kita lanjutkan ke soal nomor 17.
Panitia 9 berhasil merumuskan sebuah mukadimah yang kita kenal dengan julukan Piagam Jakarta, yang mana Piagam Jakarta tersebut menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam proses perumusannya, ternyata ada ketidaksepahaman terhadap Piagam Jakarta, terutama pada alinea keempat. Hal ini tentu memunculkan separatisme di dalam tubuh nusa bangsa Indonesia yang akan merdeka. Dari peristiwa tersebut, upaya kita hari ini dapat diimplementasikan dalam hal A. Menerima apapun yang dikatakan orang lain karena yang dikatakannya adalah kebenaran dan kebaikan. B. Bertoleransi dengan sikap menerima apapun masukan orang lain dan apabila ada prinsip yang digoyangkan maka menolak. C. Lapang dada dan menerima masukan apapun yang dikatakan orang lain pada saat musyawarah. D. Membiarkan kegiatan tersebut dan memaksakan egoisme terhadap pendapat yang disampaikan. Ataukah E. Bertoleransi apabila ada perbedaan pendapat dengan cara mendengarkan dan apabila hewan itu baik, maka dapat dipergunakan menjadi sebuah keputusan bersama. Baiklah, jawabannya adalah E. Bertoleransi apabila ada perbedaan pendapat dengan cara mendengarkan dan apabila perkataannya itu baik, maka dapat dipergunakan menjadi sebuah keputusan bersama. Kita lanjutkan ke soal nomor 18. Corona di Indonesia melonjak. Kabid Perkembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia atau PAEI, Dr. Mas Dalina Pen, mewanti-wanti resiko kolaps fasilitas kesehatan 2 hingga 4 pekan mendatang. Dinilai bisa terjadi jika tidak ada pergerakan cepat dari pemerintah untuk tegas memperketat aturan demi menekan kasus COVID-19. Pane mendesak, selain itu ia menyoroti tracking COVID-19 yang perlu dijalankan dengan benar. Salah satu dampak COVID-19 adalah masalah di bidang ekonomi. Berikut merupakan salah satu bentuk nasionalisme untuk meningkatkan ekonomi selama pandemik adalah A. Menjaga protokol kesehatan di masyarakat. B. Membuat vaksin baru yang lebih efektif. C. Melakukan sosialisasi vaksinasi COVID-19. D. Membeli produk-produk dalam negeri terutama produk UMKM. Ataukah E. Berdiam diri di rumah menjaga diri. Baiklah, jawabannya adalah D. Membeli produk-produk dalam negeri terutama produk UMKM. Kita lanjutkan ke soal nomor 19. Indonesia adalah negara yang memiliki karakteristik keragaman budaya. Hal ini menjadi sebuah kelebihan tetapi dapat pula menjadi sebuah kekurangan. Perbedaan yang sangat beragam membuat Indonesia rentan akan ancaman perpecahan di bidang sosial budaya. Peranan nasionalisme dalam menghadapi hal tersebut adalah A. Menerapkan nilai sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. B. Bersikap objektif dan tidak terlibat dalam masalah politik negara. C. Aktif mengikuti kegiatan nasional agar memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. D. Mengenal berbagai budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Ataukah E. Menghadiri forum lintas agama agar tidak terjadi perpecahan. Baiklah, jawabannya adalah D. Mengenal berbagai budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Kita lanjutkan ke soal nomor 20, soal terakhir. Pada tahun 2007, lagu Rasa Sayange digunakan untuk mempromosikan kepariwisataan Malaysia oleh Departemen Pariwisata Malaysia. Pada tahun 2017, lagu ini kembali digunakan saat pembukaan SEA Games 2017 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Tak berhenti di situ, isu klaim lagu Rasa Sayange juga muncul setelah girl K-pop style
menyanyikan lagu ini saat jumpa fans di Kuala Lumpur, Malaysia. Klaim ini pun terbantahkan dengan pengakuan UNESCO bahwa lagu Rasa Sayangi sebenarnya merupakan lagu daerah Indonesia yang diciptakan Paulus Pale yang berasal dari Maluku. Sebagai bentuk bela negara akan budaya Indonesia, sikap yang kita ambil adalah A. Menghindari konflik dengan Malaysia karena kita merupakan negara serumpun. B. Melakukan protes atas klaim dari Malaysia. C. Mengapresiasi kebudayaan di Indonesia. D. Melestarikan budaya warisan Indonesia yang beraneka ragam. Ataukah E. Melakukan asimilasi budaya Indonesia dengan budaya lain sehingga budaya Indonesia semakin dikenal. Baiklah, jawabannya adalah D. Melestarikan budaya warisan Indonesia yang beraneka ragam. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sebelum teman-teman menutup video ini, silahkan sempatkan diri buat klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Silahkan komen juga di kolom komentar video-video apa yang perlu kakak bahas melalui channel ini. Nanti requestan terbanyak yang akan kakak bahas di video ini. Oke teman-teman, see you next time and bye-bye.